Rumah Basket. Hai guys, balik lagi di channel aku, YouTube channel Rendini. Kali ini saya akan membuat tentang video pembelajaran PGSD 2020. Materinya tentang zakat. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer aplikasi dosen pengampu Bapak Novianto MT. Semoga bermanfaat ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang zakat. Materinya di sini ya. Jangan lupa untuk tonton sampai akhir, oke? Kontennya ada 4. Yang pertama, memahami arti zakat. Yang kedua, macam-macam zakat. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat, dan yang keempat, hikmah berzakat. Nah, untuk materi yang pertama yaitu memahami makna zakat. Menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan, sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Poin kedua, macam-macam zakat. Yang pertama di sini ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, waktu untuk membayar zakat fitrah itu boleh dilakukan mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Sedangkan orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah yang pertama, beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Dan yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Macam-macam zakat yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal disebut juga sebagai zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nah, syarat wajib zakat mal di sini yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah baligh dan berakal atau tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri. Sedangkan jenis harta yang dizakati adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Dan yang keempat, hasil pertanian, misal padi dan palawija. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Yang keenam, barang temuan, misalnya perhiasan, uang, logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Poin ketiga, orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja sih orang yang berhak menerima zakat? Oke, yang pertama di sini adalah orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil,
yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'allaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, orang berutang, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Nomor 7, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Sedang yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, selanjutnya poin yang terakhir adalah hikmah berzakat. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa, pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah. Nah, itu saja materi yang sudah kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya ada contoh soal. Jelaskan makna zakat menurut bahasa dan istilah. Jawabannya, menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan, sedangkan istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTubeku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.